Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama di LPTK YN Sultan Amai Gorontalo, batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Tuna. Saya guru pendidikan agama Islam di SMK Kesehatan Bakti Nusantara Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 2 batch 2 tahun 2024 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2470272304 pada hari ini Selasa 28 Januari 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi akhlak mazmumah mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini adik-adik? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, alhamdulillah ya. Ya. Hari ini sudah siap untuk belajar? Siap. Ya? Siap. Oke, kalau siap, saya mau lihat itu buktinya. Oke, kalau siap berarti segala hal yang dibutuhkan di dalam pembelajaran kali ini itu sudah disiapkan. Coba diperhatikan kalau ada sampah-sampah di sekitaran, di bawah meja, di atas meja, tolong disingkirkan. Sudah? Untuk LCD itu tolong juga disiapkan. LCD. Oke, LCD tolong dibantu dulu. Ayo Feby, silakan. Ya dibantu dulu. Kali lagi saya tanya, apakah sudah siap untuk belajar ini? Siap. Sudah siap? Siap. Oke. Kalau begitu untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin
memimpin doa. Hai teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, kami berdoa. Doa dimulai. Oke, untuk absensi kehadiran hari ini, saya akan bagikan link di grup WA kelas ini, ya. Jadi silakan diakses link absensinya ya. Oke, sudah. Silakan diakses. Sudah? Ada yang tidak hadir hari ini? Siti Rahmatia. Ada lagi yang lain? Nah, kenapa itu orang itu tidak hadir? Tidak sakit ya? Oke, jadi sama-sama kita doakan yang dua orang itu yang dalam keadaan sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan sehingga pada pertemuan selanjutnya bisa bersama-sama dengan kita untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, amin. Adik-adik sekalian, jadi untuk jadi di awal kegiatan ini pembelajaran kita terlebih dahulu akan melakukan ice breaking dulu ya, untuk membakar semangat kita. Oke? Jadi kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke. Jadi untuk ice breakingnya adik-adik, jadi ya Pak Guru praktekkan. Jadi penjumlahannya, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke? Jadi yang pertama itu masih slow ya. Yang kedua kalinya itu harus cepat-cepat. 1 ditambah 1 ya, oke? Jadi melatih konsentrasi juga, oke? Kita mulai. Oke, semuanya berdiri. Semuanya berdiri sudah? Ya. Oke. Kita mulai ya? Ya. Oke, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, lebih cepat lagi. Sekali lagi lebih cepat lagi ya. Oke, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Oke. Capek? Seru? Oke, alhamdulillah. Oke, jadi adik-adik sekalian,
materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, Pak Guru tanya dulu sama adik-adik kalian. Untuk materi kemarin yang sudah kita pelajari itu materi apa? Materi? Oke, apa masih ada yang tahu atau yang masih ingat pelajaran tentang zina? Siapa? Oke, silakan. Zina yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan, layaknya suami istri tanpa ada ikatan yang sah menurut syariat. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, silakan. Zina tergolong menjadi dua, yaitu ada zina muhsan dan juga zina ghairu muhsan. Oke, bagus. Bagus sekali. Ada lagi? Ada lagi? Cara menghindarinya ada yang bisa menjelaskan? Ya, Ayo cepat. mendekatkan diri kepada Allah. Oke, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Menjaga aurat. Menjaga pandangan, menjaga Aurat. Apa lagi? Menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan. Ya? Oke. Nah, di materi kali ini kita masih akan tetap membahas, jadi masih ada keterkaitan antara materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang yang akan kita bahas. Oke? Kalau materi yang kemarin kita membahas tentang perbuatan zina, dan kita tahu bersama bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan yang buruk, maka hari ini kita juga akan membahas tentang perilaku ataupun perbuatan yang buruk. Ya? Oke. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini adik-adik kita akan membahas mengenai atau tentang akhlak mazmumah. Ya? Akhlak mazmumah, ya? Oke. Ada yang tahu apa itu akhlak mazmumah? Akhlak itu apa? Jangan dulu mazmumah, akhlak mazmumah. Kita tahu dulu, cari tahu apakah apa itu akhlak dan apa itu mazmumah. Oke, apa itu akhlak? Karakter, perilaku, apa lagi? Sikap, sifat, apa lagi? Tabiat. Oke, bagus ya. Oke, sudah paham dengan arti akhlak? Selanjutnya apa ya? Majmumah. Ada yang tahu apa itu majmumah? Akhlak yang? Apa itu majmumah? Yang tercela. Apa lagi? Ada lagi? Yang buruk. Apa lagi? Yang tidak baik. Yang jelek. Ya, yang ke'a. Oke. Ya. Jadi ada akhlak mazmumah itu adalah sikap, perilaku, tabiat, dan sementara mazmumah adalah akhlak yang tidak baik, yang tercela. Oke, sudah bisa dipahami itu ya? Oke. Nah, apa namanya ya? Ada yang tahu? Tadi sudah tahu akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang tercela. Nah, apa-apa saja itu? Ya, sikap hidup berkoyak-koyak. Apa lagi? Takabur, ria. Apa lagi? Ya, berburuk sangka. Apa lagi yang lain? Ria dan suma sudah tadi. Apa lagi? Hasad. Apa lagi? Ya, ghibah. Oke, ghibah. Nah, oke. Jadi semua apa yang ada disampaikan terkait dengan akhlak mazmumah atau akhlak tercela itu semuanya benar. Ya. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas salah satu contoh akhlak mazmumah, yaitu takabur. Oke? Jadi kita akan membahas tentang ada yang tahu apa itu takabur? Ya? Orang yang sombong.
mulia, paling sempurna. Apalagi? Ya? Oke, sudah cukup. Oke. Jadi adik-adik, sebelumnya saya akan menyampaikan atau membacakan kepada adik-adik terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini, pada pertemuan kali ini. Oke? Jadi kita belajar kali ini tidak semata-mata cuma belajar begitu saja, tetapi ada tujuan, ada target, ada tujuan yang harus kita capai dalam mempelajari materi ini. Karena itu saya akan bacakan atau sampaikan kepada adik sekalian untuk terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Oke. Oke ya. Jadi ini tolong disimak baik-baik. Saya sampaikan, saya bacakan untuk tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Oke, jadi yang pertama, tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan sikap menghindari sikap takabur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi ini tujuan yang pertama, yaitu kita harus mampu atau adik-adik harus mampu menunjukkan sikap bagaimana cara menghindari diri dari perbuatan dari sikap takabur. Nah, kemudian yang kedua, tunggu ya. Oke, yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi definisi takabur dengan tepat. Ya? Jadi mengenal bagaimana definisi takabur itu sendiri. Ya? Apa definisi dari takabur? Kemudian yang ketiga, adik-adik dapat menjelaskan ciri-ciri atau ciri-ciri sikap takabur dalam kehidupan dengan benar. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan langkah-langkah strategis untuk menghindari takabur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ya, jadi ini adalah 4 tujuan yang harus atau yang akan adik-adik capai di dalam pembelajaran pada kali ini. Oke, dari adik ya? Oke. Nah, selanjutnya jadi adik-adik perlu saya sampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran yang menggunakan problem based learning, ya, problem based learning. Oke. Nah, di mana pada model pembelajaran ini nanti adik-adik akan akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian adik-adik akan diberikan suatu masalah ya terkait dengan materi ini. Kemudian dari masing-masing kelompok itu akan mendiskusikan dan menyusun pembuatan tugasnya. Oke? Sudah bisa dipahami itu ya? Oke.
Oke. Jadi tolong disimak videonya ya. Akan membahas materi tentang akhlak mazmumah. Salah satu contoh akhlak mazmumah yaitu adalah sifat takabur atau sombong. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, takabur adalah merasa dirinya mulia, hebat, pandai, dan sebagainya. Takabur merupakan sikap mental yang ada pada diri manusia yang selalu memandang rendah orang lain. Sementara itu ia selalu menganggap dirinya tinggi dan mulia. Jadi disimakin ya. Adapun tanda-tanda seseorang memiliki sikap dan perbuatan takabur. Yang pertama, suka memuji dirinya sendiri, membanggakan dirinya, hartanya, ilmunya, kecantikan, ketampanan, dan jabatannya. Sementara orang lain dia anggap rendah, hina, kecil, dan tidak mampu berbuat sesuatu. Tanda-tanda orang yang memiliki sikap takabur yang kedua adalah menganggap diri lebih baik dan mulia, sementara terhadap orang lain suka merendahkan dan meremehkan. Yang ketiga, gemar mencela dan membesar-besarkan kesalahan orang lain, sementara dirinya tidak mau menerima masukan dan kritikan dari orang lain. Dan yang keempat, berusaha dengan terang-terang menantang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut bahaya takabur. Yang pertama, dapat merugikan diri sendiri karena menganggap diri sudah benar, mulia, hebat, sehingga tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan diri. Akibatnya akan tertinggal oleh kemajuan zaman. Bahaya takabur yang kedua adalah rusaknya hubungan silaturahim, kasih sayang, dan pergaulan antar sesama manusia. Hal tersebut disebabkan tidak adanya kemampuan untuk saling menghormati dan saling menghargai dalam hubungan antar sesama. Dan yang ketiga, mendapatkan kesengsaraan hidup baik di dunia ataupun di akhirat. Sengsara di dunia karena tidak bergaul, sengsara di akhirat terhalang untuk masuk surga. Selanjutnya, manfaat menghindari takabur. Yang pertama, menyadari bahwa ada yang lebih hebat darinya, sehingga tidak jatuh dari jerat-jerat kesombongan yang berakar ujub, yaitu adanya rasa bangga terhadap diri sendiri. Manfaat menghindari takabur yang kedua, tumbuhnya sikap tawaduk dalam diri dengan baik, sehingga selalu merasa diri memiliki kekurangan. Dan yang ketiga, terkendalinya dengan baik hawa nafsu yang mengarah kepada keinginan untuk menonjolkan diri, sehingga penyakit hati lainnya seperti riya dan sum'ah dapat dihindari. Dan keempat, memiliki jaringan persahabatan dan pertemanan yang baik, karena disukai dan disenangi oleh orang banyak. Dan yang terakhir, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surga.
Selanjutnya, cara yang bisa kita lakukan agar diri kita terhindar dari sifat takabur. Yang pertama, tidak merasa paling benar dan mulia. Kedua, tidak merendahkan orang lain baik dengan lisan maupun dengan gerak tubuh. Ketiga, memahami akibat dari sifat takabur. Dan keempat, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan terakhir, senang dan dapat menerima kritikan dari orang lain. Terakhir, contoh perilaku yang bisa kita lakukan di dalam lingkungan dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari sifat takabur. Yang pertama, senang bergaul dengan masyarakat dari semua status sosial. Kedua, bersikap terbuka ketika mendapat kritik dari orang lain. Tiga, banyak melakukan introspeksi untuk menemukan kekurangan diri. Empat, terbiasa mengucapkan kata tolong ketika membutuhkan pertolongan dan mengucapkan terima kasih ketika mendapat pertolongan. Kelima, tidak memamerkan kekayaan baik secara langsung maupun lewat media sosial. Enam, tidak membanggakan nasab dan keturunannya. Dan ketujuh, selalu tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya, sudah disimak dengan baik video yang ditampilkan tadi. Ya. Oke. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa adik-adik ini akan dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan bahwa tujuan bahwa terkait dengan materi ini ada beberapa poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini atau pada materi kali ini tentang takabur. Itu yang pertama, pengertiannya, ya, pengertian dengan faktor yang mempengaruhi seseorang memiliki sifat takabur. Kemudian yang ketiga, contoh sikap takabur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, dampak negatifnya. Kemudian kelima, apa? Cara menghindarinya. Dan yang keenam adalah manfaatnya. Manfaat menghindari. Oke? Nah, dari 6 ini saya akan bagi kalian adik-adik menjadi 3 kelompok. Artinya masing-masing kelompok mendapat 2 materi, ya. Juara 1, peringkat 1. Oke, peringkat 2, peringkat 3. Oke, silakan ya. Jadi untuk peringkat 1, 2, dan 3 ini menjadi ketua kelompok di kelompoknya, ya. Oke, jadi langsung saja saya bagi untuk kelompok 1 ini, ya, kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Oke, jadi untuk yang kelompok 1 materinya coba dicatat. Ya, pakai HP saja. Ya. Untuk materi kelompok 1, pengertian takabur dengan faktor yang mempengaruhi. Kemudian yang kelompok 2, contoh sikap takabur baru dengan dampak negatifnya. Kelompok 4, kelompok 3, manfaat menghindari dengan cara menghindarinya. Oke? Nah, sudah dicatat masing-masing materinya? Sudah. Oke, jadi silakan membentuk kelompok, diskusikan dengan teman-teman anggota kelompok
umumnya. Dan informasi juga adik-adik, untuk tugasnya adik-adik buat dalam bentuk PPT. Nanti sebentar akan dipresentasikan di depan sini, Ya. depan kelas. Oke? Silakan. Oke, jadi untuk penyelesaian materinya, penyelesaian tugasnya, kita sepakati berapa menit? 10. Ya. Oke. 10 menit ya. Ya. Oke. Oke, bagaimana? Ada kendala dalam pembuatan tugas? Yang ada, Pak. Yang kelompok 3 ada kendala? Ya. Lima menit lagi. Ya. Oke, sudah. Oke, 3 menit lagi ya. Ya, sudah. Dua sudah, Pak. Oke, kelompok 2 sudah? Ya. Silakan. Dikit lagi sampai selesai. 2 menit lagi. Ya. Kelompok 1 Sudah. sudah? Ya.
habis ya? Ya. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah tadi ya? Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke, jadi kira-kira dari kelompok 3 kelompok ini mana yang akan lebih dulu mempresentasikan materinya? Oke, silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Dikirim saja di sini filenya, kemudian nanti ditampilkan. Oke, silakan. Oke, disimak baik-baik ya. Presentasi materi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik,
feedback terhadap sikap takabur. Mereka mungkin menganggap diri mereka sempurna tanpa menyadari kelemahan dan kesalahan yang dimiliki. Kemudian ada kesulitan menerima kritik. Sikap defensif dan menolak kritik dapat memicu takabur. Orang yang sulit menerima masukan cenderung menganggap diri mereka benar dan lebih unggul daripada orang lain. Kemudian ada ketidakpastian diri. Ironisnya, rasa tidak percaya diri yang mendalam dapat memicu sikap takabur sebagai mekanisme pertahanan untuk menutupi rasa tidak aman. Kemudian yang terakhir, perasaan terancam. Jika seseorang merasa posisinya terancam, mereka mungkin bersikap takabur untuk mempertahankan status quo dan menunjukkan superioritas mereka. Baik, teman-teman, kalian sudah mendengarkan paparan materi dari kedua materi dari kelompok kami. Nah, selanjutnya kita masuk pada sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Kepada audiens yang belum memahami atau ada yang ingin ditanyakan ataupun pertanyaan, saya persilakan untuk mengangkat tangan dan memperkenalkan namanya. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Aulia Baru dari kelompok 2. Di sini saya akan bertanya. Tadi sudah dijelaskan juga mengenai sifat takabur, bahwa sifat takabur itu merupakan akhlak tercela. Nah, jadi pertanyaannya, mengapa sikap takabur itu dianggap tercela dari Islam? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat begitu menarik. Untuk tidak, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke, baik. Nah, baik, karena dari kelompok 3 tidak ada yang ingin bertanya, mungkin mereka sudah paham ya. Di sini saya akan, bukan saya, rekan saya akan menjawab pertanyaan dari kawan kita, Feby. Dipersilakan kepada pemateri 1 akan menjawab pertanyaan dari Feby. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu mengapa sifat takabur itu dianggap tercela dalam Islam. Jadi dalam Islam, sifat takabur atau sombong dianggap tercela karena bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama, yaitu alasannya yaitu menolak kebenaran. Takabur membuat seseorang merasa dirinya paling benar dan menolak kebenarannya dari sumber lain, termasuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang kedua, merendahkan orang lain. Takabur membuat seseorang memandang rendah orang lain, menganggap dirinya lebih unggul dan melupakan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Kemudian menghilangkan rasa syukur. Takabur membuat seseorang lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan menganggap segala yang dimilikinya adalah hasil usahanya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu merusak hubungan dengan Allah dan manusia. Takabur merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak kehendaknya dan menjauhkan diri darinya. Selain itu, sifat ini juga merusak hubungan dengan manusia karena menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, untuk kelompok 2, para PB, apakah sudah jelas atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Dari kelompok 3 tidak ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Kelompok 2 bagaimana? Tidak ada, sudah jelas? Dari Pak Guru ada yang ingin ditanyakan pada kelompok kami atau nanti sekalian? Baik, kita langsung saja pada sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Nah, kesimpulannya nanti kita akan mendengarkan langsung dari guru kita, Bapak Zulkifli Tuna. Nah, untuk itu di sini saya akan tutup presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami berikan
kita sekali lagi berikan aplaus kepada yang telah mempresentasikan tugasnya ya terkait dengan pengertian dengan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan takabur. Baiklah, jadi adik-adik sekalian, ada yang kira-kira dari semua materi yang sudah dibahas, dari pengertiannya sampai dengan cara menghindarinya, kemudian manfaat menghindarinya, ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi kita hari ini? Ada? Oke, silakan ya. Baik, terima kasih. Jadi Pak Guru, menurut saya takabur adalah sikap yang merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain atau memandang rendah orang lain. Takabur ini juga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain karena apa? Dapat membuat tali silaturahmi kita putus, lalu ada mungkin dijauhi dari lingkungannya karena dengan sikapnya yang sombong dan tidak mau mengalah, itu yang membuat di lingkungan dia ini jauh. Jadi berikan aplaus tuh. Saya pertanyaan kepada adik-adik, ya, apa yang hal utama yang bisa kita lakukan agar diri kita ini bisa, insya Allah bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Tidak hanya takabur yang bisa terhindar, tapi semua hal-hal yang buruk itu insya Allah akan terhindar. Kira-kira apa hal yang paling penting yang bisa kita lakukan? Oke, apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya? Ya, sholat. Baru apa lagi? Puasa. Haji. Oke. Nah, ada tadi yang menyampaikan bahwa agar kita terhindar dari perbuatan takabur dan segala macam perbuatan yang buruk, katanya kita harus dekat dengan Allah, contohnya dengan sholat. Kenapa sholat merupakan solusinya? Ya? Kenapa? Ya yuk. Karena kita kalau di jalan Allah, insya Allah akan membimbing kita terhindar dari takabur. Oke, luar biasa. Dari atas lagi. Jadi, kalau kita harus sholat, sudah jelas di dalam Al-Quran kan? Jelaskan bahwa wa aqimus sholat, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Artinya apa? Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu ada mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Takabur itu salah satu adalah perbuatan yang munkar, yang buruk, yang tidak baik. Dengannya agar orang terhindar dari perbuatan itu, maka orang harus banyak sholat. Ya. Kemudian harus mengaji. Ya. Kenapa harus mengaji? Ya. Kenapa harus mengaji? Ya, karena Al-Quran itu adalah obat dari segala macam obat penyakit. Ya, takabur itu adalah penyakit. Ya, penyakit apa? Penyakit hati. Ya, nah karena penyakit hati berarti kita harus mengobatinya dengan baca Al-Quran. Oke? Bisa dipahami ya? Selanjutnya saya akan bagi
kalian stick note, ya. Jadi nanti di stick note ini adik-adik tuliskan hal yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Apakah menyenangkan atau senang kalian dengan model pembelajaran hari ini? Oke? Ya. Saya kasih waktu, boleh 2 menit saja? Boleh. 2 menit untuk menuliskan apa yang kalian rasakan, yang kalian temui pada pembelajaran kali ini. Oke, silakan. Sebagai evaluasi juga untuk saya, ya. Jadi kalau ada yang menuliskan bahwa model pembelajaran hari ini tidak menarik, berarti itu jadi evaluasi untuk saya. Oke, kenapa? Jangan tulis nama, tidak bisa tulis nama, oke? Supaya nanti ada hal-hal yang mengkritik keras cara saya mengajar, nah itu tidak akan muncul rasa dendam, oke? Karena mengkritik atau menilai cara pembelajaran saya itu tidak bagus. Ya, saya sangat menerima apa yang adik-adik kritisi sama saya. Oke, selama itu hal yang membangun, saya akan selalu menerima. Oke, silakan. Oke, sudah? Ya. Oke, silakan masing-masing diantar di sini. Catatannya sini, antar di sini. Jadi kurang panjang. Boleh subscribe sih. Saya yang paling kiri. Mana? Pokoknya nggak dong. Yang kiri ya. Gue ikan kiri. Oke ya. Jadi semua catatan di sini insya Allah menjadi evaluasi untuk saya, ya. Ya. Jadi adik-adik, untuk sebelum kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini sebagai evaluasi untuk adik-adik terkait dengan pemahaman adik-adik pada pembelajaran pada materi kali ini, maka saya akan kirimkan link kuis, ya, kepada adik-adik, ya. Ya. Saya akan kirim langsung di grup WA. Sudah. Untuk link ini bisa adik-adik kerjakan di rumah, ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya saya akan evaluasi tugas yang hari ini saya berikan kepada adik-adik. Ya, bisa dipahami, ya? Oke. Adik-adik sekalian, terakhir harapan saya kepada adik-adik bahwa apa yang kita pelajari hari ini, ya, apa yang kita pelajari hari ini kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melakukan ataupun melakukan apa yang telah kita pelajari hari ini, ya. Bagaimana kita bersikap, ya,
menjauhi sikap-sikap takabur, kemudian faktor yang mempengaruhi kita melakukan sikap takabur itu. Jadi insya Allah di luar sana kita bisa jauhi hal-hal itu. Oke? Ya. Jadi terima kasih terakhir saya ucapkan kepada adik-adik yang telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Untuk doa saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin ataupun menutup kembali masuk ke pembelajaran hari ini. Silakan ketua. Baik teman-teman, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran. Alangkah baiknya kita tutup kembali dengan doa. Maka kita memulai dengan doa. Berdoa. Jadi adik-adik, terima kasih sekali lagi. Jadi kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.